Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Sudah ada rencana memiliki rumah sendiri. Pengen hunian murah, tapi rasa mewah. Tapi masih bingung mau membeli rumah atau membangun rumah. Keduanya sebenarnya sama saja. Kamu hanya perlu melakukan beberapa pertimbangan khusus sebelum kamu memutuskannya. Banyak yang mengatakan membangun rumah dari awal jauh lebih rumit daripada membeli rumah. Namun, di sisi lain, membangun rumah ternyata bisa menghemat biaya kamu loh. Selain itu, kamu juga harus menyiapkan banyak waktu dan tenaga untuk melakukan segala hal demi terwujudnya rumah idaman. Kali ini, saya akan memberikan kamu cara hemat untuk membangun rumah yang kamu impikan. Simak video berikut ini. Tentukan tipe rumah sesuai kebutuhan dan anggaran. Rancangan biaya merupakan salah satu hal penting yang tidak boleh kamu lewati. Mulailah dari perencanaan ukuran tanah dan bangunan, kesesuaian bentuk rumah yang kamu inginkan, serta waktu pembangunan yang tepat. Pertama, ketahui tipe rumah yang ingin kamu bangun. Tipe rumah terdiri dari luas tanah dan luas bangunan. Alangkah lebih baiknya, sesuaikan dengan budget nyata yang kamu miliki dan sesuaikan juga dengan kebutuhan kamu. Misalnya, jika kamu ingin membeli tanah dengan harga murah di Jakarta, pilihlah lokasi yang sesuai dan bukan merupakan pusat kota. Kamu masih bisa mendapatkan harga 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah untuk tanah di berbagai wilayah Jakarta. Kalau kamu mau memilih lokasi di Jakarta yang sepi penduduk, beli saja tanah di Kepulauan Seribu. Di sana, masih ada kok tanah yang bernilai Rp200.000 per meter persegi. Nah, penentuan tipe rumah bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan. Jika kamu tidak ingin rumah yang terlalu besar, tapi tetap terasa luas dan cocok untuk pasangan dengan 2 orang anak, kamu bisa memilih tipe 50/60, yaitu rumah dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Untuk luas tanah 60 meter persegi, berarti kamu harus menyediakan uang sedikitnya 180 juta rupiah. Jika tidak memungkinkan, kamu bisa mengurangi luasnya atau mengatur tata letak ruangan di dalamnya. Semuanya bisa kamu atur sendiri kok. Selanjutnya, kamu bisa menentukan bentuk rumah dan denah yang kamu inginkan. Apakah mau 2 lantai atau 1 lantai? Sebaiknya, untuk pemulaan, kamu cukup membangun rumah 1 lantai untuk menekan pengeluaran. Perlu diingat, dalam menentukan anggaran pembangunan rumah harus secara rinci dan jelas. Semuanya harus kamu catat dan rekam di dalam sebuah tabel khusus. Sebab, rencana anggaran kamu akan menjadi acuan dan panduan kamu dalam membangun rumah dari awal sampai akhir. Survei harga material, bahan bangunan. Walaupun bukan kamu sendiri yang membangun, tidak ada salahnya untuk melakukan survei lapangan terhadap harga material dan bahan bangunan lainnya yang dibutuhkan. Masing-masing toko bahan bangunan memasang harga yang sangat bervariasi. Kamu bisa mulai membandingkan toko mana yang sekiranya pas dengan budget kamu. Pasalnya, biaya bahan bangunan inilah yang seringkali menjadi sumber bengkaknya anggaran secara tiba-tiba. Jangan lupa untuk mencatat daftar perbandingan harganya. Catat juga di mana kamu akan membeli seluruh bahan dan material bangunan tersebut, mulai dari semen, keramik, hingga cat. Pilih bahan bangunan yang murah dan berkualitas. Berkualitas bukan berarti harus mahal. Harga mahal juga belum tentu berkualitas. Saat ini, sudah banyak bahan material lokal yang kualitasnya bisa dibilang hampir menyamakan produk impor, bahkan lebih bagus. Tapi, sangat disayangkan keberadaan bahan bangunan lokal seperti kayu sudah mulai langka dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi daripada yang diimpor dari luar Indonesia. Saat ini, harga kayu jati lokal mencapai 15 juta sampai 30 juta rupiah per kubik. Sementara kayu mirip kayu jati yang diimpor dari Amerika Serikat hanya berharga 4 juta sampai 5 juta rupiah per kubiknya. Namun, keputusan tetap ada di tangan kamu. Oleh karena itu, kamu harus mulai mencari tahu jalan terbaik untuk membeli bahan bangunan yang murah dan tetap berkualitas. Baik lokal maupun impor, itu bukan masalah besar. Yang penting, masuk ke dalam budget kamu. Tentukan desain rumah yang minimalis. Selain bahan material bangunan, kamu juga harus mempertimbangkan desain rumah yang hemat budget, mulai dari tata letak ruangan hingga properti di dalamnya.
Desain rumah minimalis bisa kamu coba untuk bangunan rumah idaman kamu, sebab tidak hanya sedang tren dan banyak peminatnya. Desain minimalis juga memiliki banyak kelebihan, di antaranya mengurangi biaya bahan bangunan karena tidak membutuhkan banyak ruangan. Ruangan multifungsi, misalnya ruang tamu bisa sekaligus dijadikan ruang keluarga, atau ruang makan bisa dijadikan satu dengan dapur. Tidak memerlukan jasa arsitek. Untuk mendesain rumah, lihat saja contoh rumah minimalis di internet, sudah banyak kok. Tidak perlu membeli lebih banyak properti untuk mengisi ruangan. Dengan konsep rumah yang minimalis, maka kamu tidak perlu membeli properti rumah yang tidak kamu butuhkan. Daripada untuk membeli barang-barang yang tidak bermanfaat, lebih baik sisa uangnya dialokasikan untuk berinvestasi. Gunakan jasa tukang bangunan secara borongan. Terakhir, kamu harus memikirkan jasa tukang untuk membangun rumah idaman kamu. Berbagai hal perlu diperhatikan, mulai dari siapa yang akan mengerjakan, sampai waktu pengerjaan pembangunan. Cari tahu tukang bangunan yang dapat dipercaya. Biasanya, informasinya akan kamu dapatkan dari saudara atau relasi dekat. Selain dapat dipercaya, pilih mereka yang berpengalaman dan memiliki reputasi kerja yang tidak diragukan lagi. Sistem kerja tukang bangunan ada dua, yaitu dengan sistem harian dan borongan. Jika ingin menekan pengeluaran, lebih baik pilih sistem borongan. Mengapa? Dalam sistem harian, itu berarti kamu harus mengawasi pengerjaan mereka setiap hari. Jika dalam beberapa hari ke depan pengerjaannya terlihat tidak beres, maka kamu berhak memberhentikannya saat itu juga. Sedangkan, dalam sistem borongan, kamu tidak perlu mengawasi mereka setiap hari. Biasanya, akan ada mandor yang bekerja di atas mereka, yang mewakili keberadaan kamu. Tapi, lagi-lagi kamu harus tetap merekrut orang yang kamu percayai, hingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Jika dilihat dari biayanya, sistem borongan dirasa lebih menghemat budget daripada sistem harian. Namun, karena sistem borongan dibayar langsung sekaligus, tidak per hari, mereka seringkali terburu-buru mengerjakan, sampai tidak memperhatikan kualitas bangunannya. Sebaliknya, sistem harian membutuhkan lebih banyak biaya, karena para tukang akan lebih memperhatikan kualitas bangunan, bukan waktu pengerjaan. Tapi, tidak jarang mereka bertindak curang dengan mengulur waktu agar mendapatkan bayaran yang lebih banyak. Kelebihan lain dari sistem borongan, yaitu kamu dapat memperkirakan total biaya pekerjaan bangunan dan pengerjaannya juga cenderung lebih cepat. Semoga video ini bisa kamu jadikan panduan untuk membangun sebuah hunian yang nyaman untuk kamu dan pasangan kamu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!